Contohnya mungkin di sini sudah dibahas di data mining ya. Contohnya yaitu clustering, kemudian PCA juga sudah pernah dibahas di APG. Jadi kalau clustering di sini kita mau mengelompokkan data, jadi tergantung nih variabel apa yang kita gunakan untuk dasar pengelompokannya. Kemudian PCA mengurangi dimensi. Nah, si autoencoder ini juga sama, pada prinsipnya adalah ingin mengurangi dimensi atau mengambil feature-feature penting saja dari suatu data. Ya, nah lebih banyak mana, data yang berlabel atau data yang tidak berlabel sebenarnya, kalau di real world-nya? Tidak berlabel. Data yang tidak berlabel ya, lebih banyak ya. Kenapa dibilang membuat data yang berlabel itu mahal? Ada yang bisa kasih contoh? Putri, gimana Put? Kira-kira kenapa dibilang data yang berlabel itu mahal? Karena susah didapat. Ilustrasinya gimana? Kalau contohnya data apa ya kalau yang berlabel? Klasifikasi teks misalnya, klasifikasi teks misalnya sentimen analisis. Berarti kita harus punya apa aja? Apa aja, Put? Misalnya kalau sentimen analisis untuk klasifikasi berarti data yang labelnya apa? Sentimen yang labelnya positif, negatif, sama yang netral. Oke, berarti misalnya kita ngumpulin datanya dari Twitter, sebenarnya yang melabeli siapa ya? Peneliti. Yang melabeli orang ya? Iya. Belum tentu penelitinya, bisa jadi dia nyuruh orang yang memang punya kemampuan untuk bisa tadi itu ya, melabeli apakah ini sentimennya positif, negatif, atau netral. Nah, gambarannya seperti itu sih. Mungkin nanti terbayang pada saat mengerjakan skripsi yang memang kita belum punya data berlabelnya gitu. Kita mau bikin sentimen analisis gitu dari data Twitter, tapi kan labelnya misalnya belum ada. Nah, di situ berarti kita harus bikin nih dataset yang berlabel. Nah, bikin dataset yang berlabel itu kan berarti perlu effort ya. Perlu effort, di situ biasanya kita bayar orang. Nah, itulah biasanya kenapa mahal ya. Walaupun bisa juga kita misalnya cari yang gratis gitu, teman-teman sendiri untuk bantu ngelabelin datanya, itu juga bisa. Tapi kan intinya adalah kita butuh effort dan itu mahal gitu. Makanya data yang berlabel itu jumlahnya jauh lebih sedikit daripada data yang tidak berlabel. Walaupun kalau dari sisi mungkin apa ya, dari sisi bagus atau tidaknya hasilnya, itu tentunya lebih bagus yang supervised learning dari data yang berlabel ya. Karena kan kita dia belajar dari sesuatu yang udah tahu itu benar gitu. Tapi kalau unsupervised learning, kita nggak tahu apa-apa tentang data itu, tapi kemudian kita cuma pengen lihat ada yang menarik nggak sih dari data ini sebenarnya gitu ya. Nah, itulah unsupervised learning. Jadi walaupun hasilnya memang
tidak sebaik yang supervised learning, tapi di situ kita bisa cari tahu kira-kira apa yang menarik dari data yang jumlahnya besar itu, yang biasanya memang tidak berlabel dan kita justru pengen tahu gimana. Bisa jadi dari hasil clustering itu kita jadi punya insight, oh ini kayaknya label data yang ini tuh apa-apa saja gitu, dilihat dari pengelompokan datanya. Jadi macam-macam. Ya, jadi di sini makanya training datanya lebih murah kalau untuk yang unlabel. Kemudian yang menarik sebenarnya ini ilustrasinya cukup menarik gitu ya. Sebenarnya apa sih representasi dari data gitu. Kita bisa lihat aja contoh ini ketika kita mau membandingkan dua gambar. Di sini kan sebenarnya gambarnya kalau kita melihat sebagai manusia gitu ya, tentu oh ini sama nih kontennya sama-sama kanguru, ya berarti ini gambar yang sama. Nah tapi kan mesin tidak harus dikasih tahu gimana cara untuk menyamakan image ini kan. Kalau secara basicnya gitu kan kita hanya membandingkan dari pixelnya. Nah, pixelnya misalnya untuk di lokasi yang sama kita bandingkan nih pixelnya. Kalau hanya dari pixelnya saja tentunya hasilnya di sini bisa tidak sama ya. Karena background-nya saja beda, kemudian bisa jadi tingkat kecerahan juga kan mempengaruhi pixel juga. Nah, makanya di sini kita pengen mengambil representasi dari data itu. Contohnya representasi data bisa seperti ini. Jadi, oh untuk image ini representasinya atau hal-hal yang penting dari image ini yaitu oh ini kanguru bulunya coklat gitu. Oh ini ada telinga kanguru. Ini ada hidungnya. Oh ini backgroundnya beige gitu. Nah yang sebelahnya juga sama. Jadi dengan representasi ini kan udah diambil yang penting-pentingnya saja, kita jadi lebih mudah membandingkannya. Oh, berarti ini kontennya sama nih, sama-sama kanguru. Nah, itulah ilustrasi kenapa sih kita mau ngambil hanya representasi datanya saja. Hanya hal-hal yang pentingnya saja, biar lebih mudah untuk membandingkan misalnya satu dengan yang lain atau mungkin ada tas lainnya lagi. Oke, kemudian kalau konsepnya autoencoder itu sebenarnya adalah dari encoder-decoder model. Ini sudah pernah disinggung minggu lalu ya, pada saat RNN. Itu kan konsepnya kalau encoder-decoder itu kita punya satu model encoder, itu untuk dari input sampai jadi vektor ya, satu single vektor. Misalnya di sini kan yang diambil HT nih sebagai single vektornya. Nah, HT ini kan kemudian jadi input dari model decodernya. Jadi HT kalau untuk sequence to sequence pada gambar ini berarti HT di sini adalah feature-nya. Yang nanti kemudian dimasukkan ke decoder untuk jadi output. Nah, konsepnya sama, di autoencoder juga seperti itu, encoder-decoder model. Ini ya. Jadi ada input X, kemudian kita masukkan ke encoder. Di encoder ini nanti didapatkan Z. Z ini adalah single vektor gitu ya, yang menggambarkan dia feature sebenarnya. Kalau dilihat dimensinya itu memang kita maunya kan lebih kecil ya. Karena hanya mau mengambil yang penting-pentingnya saja gitu. Kemudian di decoder ini kita masukkan si Z-nya untuk mendapatkan Xcap. Nah, Xcap ini sebenarnya kita latih ya. Ini kan Xcap ini prediksi outputnya. Nah, kita latih terus agar dia sama dengan X. Artinya kalau dia sama dengan X, berarti si Z ini kan berhasil merekonstruksi
berhasil direkonstruksi menjadi input lagi kan. Artinya si Z ini merupakan feature yang baik yang mewakili X gitu. Makanya di sini loss function-nya adalah selisih dari X dengan X cap-nya. Jadi di sini kita nggak pakai Y sebagai output-nya gitu. Jadi di sini tetap hanya yang dipakai adalah X input tadi. Kalau mungkin pada unsupervised yang kita bandingkan adalah Y-nya ya. Y dengan prediksinya, kalau di sini yang dibandingkan adalah prediksinya dengan input data tadi. Jadi yang diambil justru yang diambil nanti untuk seterusnya bukan X cap-nya, tapi Z-nya. Karena kita mau melatih X menjadi X cap agar si mendapatkan Z. Jadi justru Z ya di sini yang mau kita pakai selanjutnya. Z ini mewakili feature-feature penting dari X yang dimensinya lebih kecil. Nah, contoh penggunaannya gimana sih? Makanya di sini yang dipakai adalah encodernya, kemudian Z-nya ya, menghasilkan suatu Z. Kemudian Z inilah nanti dimasukkan ke suatu classifier model gitu untuk mendapatkan prediksi klasifikasinya. Ini contohnya tadi tasknya adalah classification ya. Kalau biasanya kan kita melatih network-nya, itu wake-nya kan pilih inisial ya, inisial wake-nya misalnya 0, atau inisial wake-nya random gitu ya. Tapi di sini kita inisial wake-nya sudah ada gitu. Inisial wake-nya sudah ada, sudah di-train di data yang besar. Nah, artinya harapannya tentu lebih baik daripada kita asal milih initial wake yang random atau milih initial wake 0. Jadi gambarannya seperti itu. Ini istilahnya adalah fine tuning. Jadi kita punya initial wake yang memang sudah dilatih sebelumnya. Nanti tinggal dimasukkan si initial wake itu. Artinya kalau initial wake-nya sudah bagus, itu kan trainingnya juga jadi lebih baik lagi hasilnya nanti. Oke, mungkin sampai sini dulu autoencoder. Untuk konsepnya, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Salah satu pengaplikasiannya yaitu untuk tadi mengurangi feature ini ya. Untuk mengambil feature penting, kemudian nanti bisa dipakai untuk fine tuning sebagai initial wake ketika kita akan melakukan task yang lain. Bisa classification, bisa object detection, atau task-task yang lain. Sebagai initial wake-nya. Kalau untuk encoder-decodernya, ini biasanya bentuknya dia simetris ya. Karena kan mau ngebalikin lagi ke input gitu. Jadi bisa dilihat mungkin dari implementasi di PyTorch-nya gitu ya di sini lebih terlihat. Ini contohnya masih sederhana ya, encodernya hanya pakai linear layer, kemudian ReLU gitu ya, linear, ReLU dan seterusnya, beberapa linear. Nah, di sini
awalnya dia dimensinya 784 gitu, outputnya menjadi 9. Nah, di decodernya dibalikin lagi. Decodernya dari 9 jadi 784. Nah, di sini kita tambahkan sigmoid sebenarnya hanya untuk agar outputnya nilainya antara 0 dan 1 saja. Tujuannya biar lebih mudah mencari gradiennya itu sih pada saat training. Kalau dilihat sampel outputnya, ini kan kita pakai dataset ini ya, MNIST ini juga pernah dibahas kayak sepertinya sebelumnya, dia isinya hanya gambar tulisan tangan angka nih, ada macam-macam. Kemudian kita mau tadi pakai autoencoder gitu ya, merekonstruksi image. Di sini kalau hasil rekonstruksinya dari yang hanya pakai linear ya. Di sini hanya pakai linear saja, itu kelihatan mirip walaupun di sini masih banyak noise-nya gitu ya. Nah, artinya berarti kita bisa sebenarnya ada celah untuk memperbaiki lagi gitu. Bisa dengan menambah layer, bisa dengan menambah neuron, atau bisa juga misalnya kita ganti arsitekturnya jadi CNN dan seterusnya. Disesuaikan biasanya dengan tasnya apa. Kalau pengaplikasiannya selain tadi untuk initial wake gitu ya, ini juga bisa untuk denoising yang tadinya noisy input hasilnya jadi atau noisy image jadi clean image, kemudian colorization gitu ya, colorization yang tadinya gray atau black and white itu grayscale itu jadi berwarna, atau bisa juga untuk menghilangkan watermark. Sebenarnya nanti juga ini jadi dasar untuk bisa untuk mengenerate data juga. Nanti dijelaskannya minggu depan. Izin bertanya, Ibu. Iya? Bu, saya penasaran kan kalau autoencoder kan bisa buat mewarnai gambar sama memperjelas gambar gitu ya, Bu. Terus kalau inputnya berupa video kayak misal ada CCTV suatu kejahatan biar tahu pelakunya yang lebih jelas itu bisa pakai autoencoder juga nggak, Bu? Atau ada cara lainnya? Terima kasih, Bu. Tinggal dilatih aja sebenarnya ya. Data, berarti kan pasangannya itu data yang atau video yang nggak ada, video yang blur atau yang kurang jelas, atau yang mungkin yang pixelnya lebih kecil gitu ya, yang kurang jelas, nanti dengan video yang lebih jelas. Intinya sebenarnya jadinya inputnya sama, cuma kita kasih noise gitu ya, input-outputnya. Prinsipnya sih sama, seperti itu. Kan video juga sebenarnya kumpulan dari image ya. Cuma dia ada time-nya aja. Berarti bisa langsung inputnya berupa video gitu ya, Bu? Inputnya berupa video bisa, tapi kan nanti kita harus ubah juga menjadi angka ya. Kalau misalnya image berarti pixel gitu ya. Nah, kalau video berarti kan beberapa image, artinya mungkin dia sequence gitu jadinya. Kalau terlalu panjang bisa dipotong, misalnya untuk berapa durasi berapa. Ini untuk teks juga autoencoder juga bisa ya. Jadi sebenarnya prinsipnya sama. Bisa untuk data yang single seperti image, atau bisa juga yang sequence seperti teks atau video tadi.
Untuk penggunaannya yang penting adalah mendapatkan tadi representasi feature Z-nya ini justru yang mau kita ambil ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke, sambil saya tampilkan responsinya ya untuk hari ini. Tuh, jelaskan 2 contoh teknik unsupervised learning, kemudian jelaskan minimal 3 task yang dapat diselesaikan dengan autoencoder. Sambil menunggu, mungkin teman-teman yang lain masih ada pertanyaan atau yang perlu kita diskusikan. Izin tanya, Bu. Ya. Tadi kan di autoencoder itu ada loss function, maksudnya menghitung loss-nya gitu. Ya. Nah, berarti autoencoder ini juga bisa diterapkan backpropagation dan sebagainya gitu. Iya, iya. Konsepnya sama encoder-decoder ini. Jadi dia di training juga. Yang beda hanya output-nya saja. Kalau sebelumnya di supervised learning kan output-nya Y ya, data yang berlabel. Jadi kita membandingkannya Y-cap dengan Y-nya. Nah, kalau di sini kita membandingkannya bukan Y-cap dengan Y, tapi ini kan hasilnya X-cap misalnya kita sebutnya X-cap dengan input yang tadi awalnya. Kalau tekniknya sama saja encoder-decoder modelnya, berarti ada backpropagation, ada forward-nya gitu ya. Jadi sama. Trainingnya sama. Kalau dilihat di PyTorch implementasinya, implementasi dalam PyTorch-nya juga di situ sama tuh ada trainingnya seperti apa ya. Hanya bedanya di output-nya saja. Sama tadi berarti penghitungan loss-nya. Jadi pada saat memprediksi juga ya, kan kalau supervised learning, pada saat prediksi kita mau prediksi Y. Nah kalau di sini kan kita nggak memprediksi X-nya ya, kan X-nya kita udah tahu. Tapi kita mau mengambil si Z-nya itu. Sebenarnya kalau aplikasi utamanya sih ya untuk ini sih, untuk mendapatkan Z ini. Feature yang memang feature yang dianggap paling penting yang dimensinya lebih kecil. Kalau yang tadi aplikasinya, itu kan sebenarnya aplikasinya sama seperti unsupervised ya, sama seperti supervised dia pengaplikasiannya kalau yang aplikasi ini. Tapi aplikasi utamanya sebenarnya tadi untuk dapat feature yang dimensinya lebih kecil itu, dimension reduction. Kalau di sini hanya sekedar mekanismenya gitu, kalau kita terapkan autoencoder, itu mekanisme dalam supervise-nya ya seperti ini gitu. Menghasilkan sesuatu yang mirip. Dan bentuk encoder-decodernya juga ini bisa macam-macam ya. Jadi misalnya tadi kan encoder-decodernya bisa dalam bentuk linear non-linear gitu. Bisa dalam bentuk fully connected, bisa dalam bentuk CNN, RNN, dan seterusnya.
Jadi ini secara umum dia makanya kita sebut hanya encoder dan decoder, tapi modelnya, arsitekturnya itu bisa macam-macam kita terapkan. Makanya di sini namanya juga auto encoding gitu ya, atau auto encoder, dia mengencode dirinya sendiri. Oke ya, sepertinya sudah jelas ya kalau untuk konsep dari autoencoder, kemudian implementasi dan pengaplikasiannya. Ini responsinya juga semoga sudah jelas, tinggal dikerjakan. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang masih mau ditanyakan? Ini kalau mau lihat lebih detail, sebenarnya di sini ada Coursera yang bisa teman-teman join juga. Kalau punya akun Coursera gitu, tinggal dicari yang Deep Learning Reinforcement Learning ini, ada tentang autoencoder, dia ada 2 part. Ya, kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan, saya tutup untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih banyak. Silakan diupload responsinya.